Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Dari gedung gereja GPB Manado Cimahi, kami mengucapkan selamat beribadah. Kiranya ibadah kita pada saat ini berkenan di depan Tuhan, dan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Ferdinand I. Mamangkei SSI. Saudara-saudara, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Umat Tuhan yang beribadah di rumah, kita habiskan akan ibadah minggu ke-17 sesudah Pentakosta dengan menyatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing Amsal pasal 23 ayat 26 mengatakan, "Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku." Umat Tuhan, terimalah salam merasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu.
Bapak Ibu, saudara-saudara, dengan rasa sesal dan malu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa yang penuh pengasihan, kami datang kepadamu dan mengaku kesalahan kami, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak. Sebagai orang tua, kami gagal dalam mendidik anak-anak kami dengan baik dan benar. Kami hanya menuntut mereka untuk harus berjuang demi masa depan, tapi kami tidak memberikan nasihat dan didikan dalam hal takut akan Tuhan. Sebagai anak, kami mengaku seringkali kami mendukacitakan hati orang tua kami dengan sikap tidak peduli pada nasihat dan pengajaran yang disampaikan kepada kami. Kami lupa bahwa orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini untuk memelihara kami, sehingga kami acuh tak acuh terhadap apa yang disampaikan orang tua kepada kami. Ya Allah, arahkanlah telinga dan dengarlah. Kini kami datang kepadamu dan memohon, ampunilah dosa kami dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarah-Mu? Dosaku, murka-Mu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti ditulis dalam Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai 11 yang menyatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Umat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan penyayang juga pengasih, panjang sabar berlimpah kasih dan setianya. Tidak selalu Dia dendam dan tidak dibalasnya kesalahan umatnya. Umat Tuhan yang beribadah di rumah, mari kita berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru seperti yang ditulis dalam Kolose pasal 3 ayat 16 sampai 17 yang menyatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain
dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujud nyatakan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Umat Tuhan yang beribadah, kini kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Bapa dari kekal hingga kekal. Dalam situasi pandemik COVID-19 ini, kami bersyukur kami punya kesempatan untuk beribadah, dan di dalamnya firman Tuhan akan kami baca dan renungkan. Roh Kudus bekerja menaungi melingkupi semua kami. Tuhan bersabda, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu samanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu samanya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Amsal 23 ayat 12 yang menyatakan demikian. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Ya baik, ibu bapak saudara umat Tuhan yang beribadah di rumah, Shalom. Ibu bapak saudara umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kitab Amsal adalah kitab yang berisikan petunjuk praktis dalam menjalani hidup dan kehidupan, untuk menuju
pada masa depan. Seperti contoh ibu bapak saudara umat Tuhan yang beribadah di rumah. Ketika ibu bapak saudara menapaki anak tangga di suatu gedung atau di suatu bangunan atau di suatu rumah, maka ibu bapak saudara akan memfokuskan, akan mengarahkan langkah kaki ibu bapak saudara kepada setiap anak tangga demi anak tangga, sehingga ketika ibu bapak saudara fokus, maka ibu bapak saudara tidak akan terjatuh di anak tangga tersebut. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Lalu yang kedua, kitab Amsal ini berisikan nasihat, amanat, petunjuk, petuah dalam tugas dan tanggung jawab baik kita sebagai orang tua maupun kita sebagai anak-anak dalam rumah tangga keluarga. Seorang ayah, bagaimana dia akan menasihati, bagaimana dia akan memberikan pengajaran-pengajaran, bagaimana dia akan memberikan didikan-didikan kepada anak-anak untuk mengarahkan anak-anaknya hidup dalam nilai-nilai kehidupan yang diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan, kalau pengajaran, didikan, nasihat, petuah, informasi salah, maka yang akan kita jumpai pasti akan kacau balau, akan menjadi berantakan. Oleh karena itu, ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita mendalami, mari kita memahami kebenaran firman Tuhan melalui kitab Amsal pasal 23 yang hanya satu ayat ini, yaitu ayat 12. Dikatakan pada ayatnya yang ke-12, ibu bapak saudara, saya akan bacakan buat ibu bapak saudara. Kalimat yang pertama, arahkanlah perhatianmu. Sekali lagi saya katakan, saya bacakan, arahkanlah perhatianmu. Artinya ibu bapak saudara, dengan kata arahkan perhatian ini, kepada kita diberikan didikan,
dan kepada telinga kita untuk mendengar pengetahuan hikmat yang bersumber, yang berasal dari hikmat Allah. Amin. Ibu bapak saudara umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jika kita meminta nasihat dari orang bodoh atau orang bebal, mereka akan bersikap sok tahu dan mengabaikan Allah. Kita pasti akan mendapatkan masalah. Mereka dalam hal ini orang bodoh dan orang bebal akan meremehkan kita. Dan imbasnya ibu bapak saudara akan membuat kita tersesat dengan saran yang tidak bermanfaat, keliru, bahkan menipu kita. Ibu bapak saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan, karena itu khususnya kepada anak-anak dan juga kepada orang-orang muda, lebih baik kita mencondongkan telinga kita kepada kata-kata pengetahuan, kepada kata-kata hikmat. Bukalah hati untuk menerima petunjuk Allah yang memberi kemerdekaan, yakni firman-Nya yang penuh dengan kejelasan dan pengharapan. Nasihat dari orang-orang yang mengenal Allah akan menolong kita untuk menerima dan menaati hikmat-Nya. Hikmat Allah takkan pernah menyesatkan ibu bapak saudara dan saya, tetapi hikmat Allah akan selalu menguatkan dan menuntun kita menuju pada keutuhan hidup di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah Kristus. Amin. Nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu, dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena
serta sejahtera ditambahkan padamu. Umat Tuhan yang beribadah di rumah, mari kita berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, serta pada sikap yang sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Alik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Umat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dalam ibadah minggu ini kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk kami pakai dalam tugas dan tanggung jawab, baik kami sebagai orang tua maupun kami sebagai anak-anak atau orang-orang muda, sehingga kami memperhatikan petunjuk Tuhan untuk kami pakai dalam menjalani hidup dan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa dan menyerahkan untuk proses ibadah, baik ibadah dalam bentuk live streaming maupun dalam bentuk siaran tunda. Biarlah seluruh anak-anak Tuhan, seluruh orang-orang Kristen dapat beribadah di rumah tinggal mereka, karena situasi pandemik COVID-19. Tuhan berkati GPB Jemaat Immanuel di Cimahi ini. Tuhan berkati dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan dan pelayanan, serta pendidikan mereka. Jemaatmu yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, dalam proses pemulihan, Tuhan melawat dan memulihkan mereka. Umatmu yang bergumul dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, pendidikan dan pelayanan, Tuhan membukakan jalan yang terbaik. Umat Tuhan yang menerima berkat Tuhan
dalam bentuk penambahan 1 tahun dalam ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan sepekan yang akan datang. Tuhan memberkati. Umat Tuhan yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasih dan cintai, Roh penghibur sejati menghibur mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan, umat-Mu GPB Jemaat Immanuel Cimahi di rumah tinggal mereka, pribadi-pribadi dalam hati mereka, berseru menaikkan doa-doa mereka. Kami berdoa dan menyerahkan pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, tim percepatan pandemik COVID-19 baik di pusat maupun di daerah-daerah. Tuhan memberkati proses pemilihan kepala daerah yang tengah berlangsung selama ini. Tuhan memberkati. Juga kami mau berdoa dan menyerahkan untuk seluruh bangsa masyarakat Indonesia untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. 3M, mempergunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan, kami menyerahkan pergumulan jemaat GPB Immanuel Cimahi. Kalau Tuhan berkenan dan berkehendak, jemaat ini merindukan ibadah secara online atau ibadah yang berpusat di bait Allah yang kudus ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada majelis jemaat agar kelak ibadah yang berpusat di bait Allah yang kudus ini dapat terlaksana sambil umat-Mu memperhatikan protokol kesehatan, mempergunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Ini seru doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita akan menyatakan syukur melalui pemberian persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Amsal 11 ayat 24 sampai ayat 25 yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan bersama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat mohon waktu dan perhatiannya untuk mendengarkan warta jemaat hari Minggu tanggal 27 September 2020. Ucapan terima kasih mengawali warta jemaat Minggu 27 September 2020. Presbiter yang bertugas bersama seluruh jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferdinand I. Mamangke SSI atas pelayanan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Doa kami Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan keluarga. Bidang pelayanan dan kesaksian Pelkes diinformasikan kepada seluruh anggota pelayanan kedukaan untuk menunjang pelayanan kedukaan. Kantor Majelis Jemaat siap melayani pembayaran iuran kedukaan setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, mulai jam 9.30 sampai dengan 14.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bidang Pembangunan Ekonomi Gereja PEG. Penyampaian persembahan dalam setiap peribadahan yang dilaksanakan di keluarga jemaat masing-masing, yaitu persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya, dapat disampaikan melalui transfer antar bank
ke rekening GPIB Immanuel Cimahi dengan nomor rekening yang tertera pada layar. Atau jemaat dapat memasukkan amplop-amplop persembahan, sukarela, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di halaman gereja setiap hari Senin sampai hari Minggu jam 9.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Bidang Inforkom dan Litbang, informasi ibadah. Rencana ibadah offline akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2020. Adapun tanggal pelaksanaan menunggu informasi lebih lanjut dari Majelis Jemaat. Saat ini tim pelaksana satuan tugas sedang mempersiapkan segala sesuatu berkenaan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah Kota Cimahi dan Majelis Sinode GPIB. Hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam sepekan berjalan. Sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana untuk dapat mengikuti semua kegiatan peribadahan dan informasi lainnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membaca pada warta digital berformat PDF yang telah dikirimkan ke pembina sektor. Sekian warta jemaat, terima kasih, Tuhan memberkati. Umat Tuhan yang beribadah di rumah, mari kita berdiri untuk kita pulang dengan penuh damai sejahtera. Jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriakku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Umat Tuhan yang beribadah di rumah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.